Akhirnya gue tamat nontonin Gen V. Dan wow, ini bener-bener series yang wow. Tapi bukan berarti tanpa kekurangan. Dan kira-kira apa aja tuh? Gen V, sebuah serial superhero spin-off dari serial The Boys. Seperti yang kita tahu, universe The Boys itu beda sama tetangga-tetangganya. Dimana superhero itu udah pasti baik, udah pasti bijaksana, ngomongin masalah eksistensi diri. Wah, power apa ini? Aku tidak mengerti dengan power ini. Aku akan belajar menggunakannya dengan kebaikan. Buah, jadilah superhero. Atau superhero yang aku tidak tahu identitasku yang benar yang mana. Aku sebagai orang yang dari keluarga ini, atau aku sebagai superhero. Aku yang mana? Buah, film superhero baik. Ternyata orang tuaku adalah penjahat. Apakah aku harus tetap menjadi anak yang baik atau menjadi superhero yang baik? Buar, film superhero. Wah, temanku yang penjahat. Apakah aku harus jadi superhero atau jadi teman yang baik? Wah, ternyata penjahatnya orang baik. Apakah aku harus jadi superhero yang baik atau aku jadi... Pokoknya nggak jauh-jauh dari tema-tema seperti itu. Dan jujur, memang agak membosankan. Dan makin kesini makin turun euforia terhadap film-film superhero. Ya karena formulanya gitu-gitu aja. Bukan berarti mereka salah. Orang-orang di industri besar emang terpaku sama hal-hal yang berbau formulatik biar mereka nggak mengalami kerugian yang parah. Formula yang ini terbukti bikin sukses, ya udah mereka bikin itu lagi. Karena itulah kesuksesan yang berhasil mereka raih dan kompetitor-kompetitornya yang juga melakukan hal yang sama. Itulah kenapa Universe The Boys punya semacam hal yang spesial di hidup gua. Ini adalah film superhero yang formulanya itu benar-benar kayak, oh, film superhero. Oke, semua superhero-nya jahat. Terus yang baik siapa? Para orang-orang yang berusaha menyelamatkan superhero? Oh enggak, mereka semua juga jahat. Atau setidaknya bermasalah. Dan setelah The Boys selesai di season terakhirnya, The Boys ngeluarin spin-off-nya yaitu Gen V yang gua tonton dengan sangat-sangat nikmat. Di The Boys kita melihat perjuangan para orang-orang biasa berusaha melawan superhero, walaupun di satu timnya ada superhero. Tapi di Gen V kita melihat bagaimana superhero ini ngelawan orang-orang biasa. Dibalik gitu. Dimana para superhero di Gen V ini adalah kumpulan anak muda yang masih belum tahu gitu jadi superhero tuh gimana. Dan mereka masuk ke Dalkin University atau Gatyu University biar mereka tuh bisa belajar dan bisa lulus, punya sertifikat jadi hero, nanti bisa direkrut sama Vault, dan akhirnya mereka masuk The Seven. Amin. Tapi setelah gue namatin, ini film lagi-lagi bener-bener membuat universe The Boys itu makin seru. Tapi ada kurangnya. Satu hal dulu yang menurut gue memang kurang, tapi sebenarnya nggak merusak, cuman entah kenapa gue berharap ada dikit gitu. Yaitu adalah pertarungan superpower yang terlalu kayak film tahun 1990-an. Efek-efek VFX-nya cuman gitu-gitu doang. Tidak ada pertarungan yang kayak tetangga-tetangganya. Tetangga-tetangganya malah kebalikannya tuh, pertarungannya flashy, wah luar biasa, plotnya bener-bener tipis dan gampang patah. Sedangkan di sini ya plotnya yang kencang banget, sehingga pertarungannya nggak perlu flashy tapi cukup begitu aja. Namun entah kenapa hati gue bilang, please dong lihat pertarungan superhero-nya yang lebih budget lagi gitu, yang lebih CGI dan VFX-nya dimantepin lagi. Ya kasih dana 2 kali lipat dah, ini kan udah untung banyak nih, terus lanjut terus nih, boleh lah itu ditambah dikit aja. Sayangnya di Gen V yang gue harap bisa terjadi banyak seperti itu, karena ini lebih fokus ke superhero-nya dibanding para non-subnya, itu ada tapi nggak maksimal, terutama di episode terakhir. Practical effect-nya juga nggak terlalu gimana, kayak ya udah gitu aja. Gue paham karena ini series mengedepankan plot, mengedepankan cerita, mengedepankan dialog dan kontroversi antar karakter, which is awesome and good. Cuman ini bisa sempurna kalau misalnya itu VFX, special effect itu wuhuu. Bayangin Homelander terus burak retak gitu. Gitu orang-orang kayak wah ada apa ini gitu kan. Terus Homelandernya tuh bukan yang cuma dialog gitu. Pas si siapa Mary-nya mau ngomong itu langsung Homelander kayak ngebut gitu ke depan dicek. Wah itu kan kayak lebih intens. What kind of animal are you? Wah. Gak tau ya, buat gue itu sangat-sangat bakal bikin gue kayak wow, gila. Tapi ya udah. Oke lah, fine. Secara cerita gue suka banget seperti biasa ngebahas konspirasi, ngebahas sebenarnya siapa pelakunya, siapa aja penjahatnya, siapa aja dalang-dalangnya, siapa aja culpritnya, itu keren banget. Seperti yang gue bilang, akhirnya bener kan Kate? There is something wrong with her, man. Kalau ada orang dengan kemampuan manipulasi, itu udah pasti orang yang mesti lu curigai dalam setiap cerita. Mau seinosan apapun dia, mau seculun apapun dia, mau kekuatannya katanya, iya gue cuman bisa manipulasi orang buat lupa 5 menit. Enggak, dia bisa bikin orang lupa 5 tahun sebenarnya, cuman gak pernah ditunjukin sama dia. Gila, gue nonton
nonton terlalu banyak film-film kayak werewolf kayak gini nih. Jadi, gua pengen season 2 seindah ini lagi. Nggak ngomongin tentang dilema ideologi antara mesti awasin superhero atau nggak mesti diawasin. Tapi ngomongin konspirasi, misteri, itu lebih enak. Peduli setan sama ideologi-ideologi seperti itu. Gua mau lihat ini siapa pelaku sebenarnya dan bagaimana orang-orang menemukan dan mereka merespon terhadap misteri yang mereka temukan. Lihat tuh Attack on Titan, ada nggak yang bener moralnya? Kacau semua. Lu bikin Armin hero, nggak manipulatif dia. Kalau nggak dikasih buku Eren dari kecil, nggak bakal kayak gitu kayaknya. Ya itu canda-candaan intermezzo dikit bentar. Tapi gue sangat-sangat menikmati banget Gen V. Dan ada season 2, please jangan dipanjang-panjangin doang, tapi memang dipanjangin demi kepentingan cerita yang terus berprogres. Di ending kita dapetin sebuah hint yang bagus banget buat season terbaru The Boys, dimana Homelander itu punya semacam pemikiran yang baru. Bukan baru-baru amat sih, tapi lebih kepada sebuah sifat yang ke-develop terakhir di season terakhir, yang dimana dia udah mulai punya pendukung yang fanatik. Yang dia pikir selama ini dia mesti berpura-pura menjadi superhero yang baik, tapi ternyata ketika dia menunjukkan kefasisannya, keekstremisan dia, ketidakpedulian dia terhadap orang-orang lemah, orang-orang malah makin mendukungnya dan makin melihat dia sebagai sosok yang Amerika banget. Sehingga di season 1 Gen V kita bisa melihat ending Homelander yang kayak siapa tuh X-Men, siapa namanya? Magneto, yang melindungi kaumnya dan gak bisa melihat para subs itu ngebunuh subs yang lain. Dan tentu saja, our big boy Billy Butcher is back. Aduh, ini bawa apa nih? Dan kita ingat di season terakhir dia katanya umurnya udah terbatas ya. Sebenarnya ya di season 3 gue udah ungkapin apa lupa ya, apa belum ya. Tapi gue ungkapin lagi deh kalau misalnya lupa atau belum. Gue gak suka plot Compound V yang diminum 24 jam, not good. Gue suka banget season 2. Gimana caranya without it you defeat the omnipotence. Jadi menurut kalian bagaimana Gen V season terakhir? Apa aja yang kalian kecewain? Apa aja yang kalian bener-bener bikin wah banget? Silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama konten kayak gini, kalian bisa dukung gue dengan sesimpel klik tombol subscribe. Kalau kalian mau support gue lebih lanjut, kalian bisa klik tombol join atau gabung berwarna biru, sehingga kalian bisa menjadi member dalam channel ini dan mendapatkan banyak keuntungan. Salah satunya adalah bisa join Discord private gue. Itulah dia Radio Singham review Gen V setelah nonton sampai tamat season 1-nya. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and I am better! I am better!